Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta tasyakur kita kepada Allahur Rabbul Izzati, Allah subhanahu wa ta'ala anu masihan ka urang mang pirang-pirang kanikmatan, terutama nikmat tetap iman sareng nikmat tetap Islam. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada hariban baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, juga semua umatnya sampai dengan yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Sahibul Bait Mas Irfan, ketua dan para penasehatnya, ada ya nama adanya. Bapak pembina kita dan semua teman dari MCI Majelis Cahaya Ilahi yang sangat saya hormati, dan mudah-mudahan ditetapkan, diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan dan menuntun kita dengan hidayahnya sehingga kita bisa kumpul di ini tempat, di rumahnya Mas Irfan. Mas Irfan nggak kaget kan? Oh alhamdulillah. Takutnya kagetnya. Sampean belum pernah ikut sih ya? Iya belum. Ya Allah, inilah MCI Mas Irfannya. Saya mewakili, mohon dimaafkan semuanya ya. Karena kita pernah akrab kemarin waktu ziarah ke-5 makam waliullah. Alhamdulillah itu berkahnya ya. Mas Amin bilang ini suatu yang luar biasa. 5 waktu dalam 5 tempat ziarah meureun kita manya dalam sehari semalam gitu aja ya. Seperti sholatnya kita 5 waktu dalam sehari semalam. Yang keempat, saya pun sudah lep-lepan ya. Saya terganggu dengan yang sebelah maksudnya tehnya. Jadi biasanya fokus, jadi terganggu nu sebelah, jadi ngeleyap. Allahu Akbarnya. Begitu mau ke-5 ada yang pasrah, udah aja lewat nage, tanggung hiji deui. Wareg meureun Yasin saeunan sehari 5 kali tehnya. Kan belum pernah kan sampean 5 kali dalam sehari baca Yasin. Wah, Masya Allah, itulah yang luar biasanya. Capek itu enggak terasa, nikmatnya yang luar biasa.
Apalagi begitu turun dari ojek, wah serem semua. Pak Darmaji juga ikut serem wajahnya ya. Itulah kenikmatan yang diberikan Allah, dan ini pun tidak hadirnya kita, ini kenikmatan yang Allah berikan, ini hidayahnya. Jadi nikmat itu bukan saja yang terasa, yang kelihatan ya. Ada nikmat ya. Kalau dalam bahasa sufi itu nikmat yang ketika hati kita nggak apa-apa tapi senang gitunya. Tidak ada hasil apa-apa, tidak ada pemberian apa-apa, tapi ada senang di hati. Itu sama, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampean pernah ngerasain itu. Nah, Imam Abi Hasan As-Sajili, ketika kita mendapatkan seperti itu, maka jangan banyak ngomong dan jangan banyak gerak. Nikmati itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi nggak ada hasil, nggak ada apa-apa, nggak ada yang ngasih apa-apa, tapi hati itu terasa senang ya. Karena sebagian nikmat itu kan gitu, ada nikmat ketika dapat hasil, ada nikmat ketika kita diberi, maksudnya hasil dari kerja keras kita. Ada nikmat ketika kita diberi, dan ada nikmat ketika tidak ada yang memberi hasil dan tidak ada yang memberi tapi hatinya gembira loh, seneng ya. Nah, itu termasuk nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abi Hasan As-Sajali, ketika kita mendapatkan kenikmatan seperti itu, jangan banyak kata dan jangan banyak gerak. Artinya apa? Nikmatin itu adalah anugerah dari Allah, biar kita tambah syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang luar biasa. Susah pun sama, ada susah dengan ketika kita dapat kesusahan, ada susah yang oleh orang lain, ada susah yang tidak oleh orang lain, tidak dapat oleh kita, tapi hati ujug-ujug susah, gelisah, gundah, gelana, ada seperti itu ya. Sama itu pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Imam Abi Hasan As-Sajali sama memberikan solusinya, jangan banyak bicara dan jangan banyak gerak ya. Ketika senang jangan banyak bicara, takut bicara itu menghilangkan kenikmatan senangnya di hati. Jangan banyak gerak, takut ketika banyak gerak senangnya di hati hilang. Susah yang tadi diceritakan, ujug-ujug susah tidak datang dari seseorang, tidak ada yang memberi kesusahan, tapi ujug-ujug hati itu rumetnya. Maka Imam Abi Hasan As-Sajili sama memberi solusinya, jangan banyak ngomong. Kalau lagi galau gitu banyak ngomong, nanti keluar omongannya jelek karena hatinya sedang galau. Atau jangan banyak gerak, nanti geraknya pun ikut jelek. Makanya Imam Abi Hasan As-Sajili memberikan solusinya seperti itu, jangan banyak gerak dan jangan banyak bicara. Karena hatinya sedang ngedumel ya. Hatinya sedang pasti kalau kita mah nggak enak gitu ya. Kalau MCI insya Allah ya, ini hatinya sudah dibersih-bersihnya. Kamarnya diasinan 5 kali itu bersih, karena memang abong wae ya. Masih belum bersih ke Jawa Timur masih ada, tenang ya. Madura ya Allah. Jadi punya hati itu ya itu dibersihkan. Kan saya sering ya, ketika lihat rumah di luar, oh udah baik, lalu lihat dalam rumah kita, oh udah bersih. Nah itu ya, lambang ibarat adalah hati kita. Ketika syariat kita sudah baik, maka baikin pula hati kita.
Dengan apa? Dengan semuanya dihilangkan yang kotor-kotor dan semua dihilangkan yang bisa merusak semuanya. Karena itu di hati. Gininya kalau diceritakan hati, kalau gini kan ya, ikhlas itu kan adanya di hati. Ikhlas itu pekerjaannya hati. Tadi ada alamatnya. Alamatnya itu dengan kita senang, ya. Sampean kan kelihatan datang di sini ikhlas semua, ya. Ya ikhlas, senang karena itu ada tandanya, ada alamatnya, ya. Ada alamatnya dan ada tandanya. Insya Allah ikhlas, ya. Jago kan ya ikhlas semua. Pak Amin teh ya, Pak Atim teh ya. Yang lebih berat itu yang ngajinya. Dikira emang enggak beratnya. Untuk mengikhlaskan langkah, untuk memberikan, kan adanya harusnya banyak aja, harusnya ditopokin aja. Itu udah ikhlasnya udah hilang, ya. Karena itu alamatnya sudah tidak ada. Ciri-cirinya sudah tidak ada, ya. Makanya jangan dikira sampean mah enak, ikhlas ya ikhlas. Di sini tinggal ngopi, di sini tinggal ngerokok, di sini tinggal duduk, ya. Di sini tinggal ngedengerin, ada yang baik ambil, nggak ada yang baik, ya masih ada yang baik di piring keneh kan, itu bisa diambil, semua bisa dimanfaatkan. Ini urusannya yang ngaji ya Allah, untuk ikhlasnya itu masya Allah, tantangannya luar biasa, ya. Makanya saya sering katakan jangan terlalu, ya. Saya itu nggak mau, bukannya sampean dilarang untuk manja-manjain saya, tapi untuk ikhlasnya saya yang susahnya, ya. Jangan bikin berat saya gitu maksudnya teh. Udah aja seperti biasa. Saya anggap semua teman seperti teman saja, ya. Kalau ke Mas Prapto mah ya nggak apa-apa, Mas Prapto ini muridnya semua itu. Karena kemarin itu nggak apa-apa itu. Udah setuju. Ada nggak Mas Praptonya? Nggak ada ya. Itu yang repotnya ya Allah, ya. Jamaah teman-teman MCI rahimakumullah yang saya sangat hormati, marilah kita mulainya. Udah cerita itu banyak. Penting mah itu aja, ketika hati ikhlas. Nanti banyak contoh-contoh dari aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin katanya Mas Irfan akan ada cerita. Ada apa Mas Irfan? Ada. Yang kemarin teh. Iyalah. Yang lain belum tahu sihnya. Saya aja. Ada nanti waktunya dikasih Mas Irfan, tenang aja, ya. Insya Allah sekarang kita mulai ke bab fikih karena masih menggantung waktu kita di rumahnya Mas Agusnya tentang yang membatalkan sholat dan nyangkut kepada tidur. Nah ini yang tidurnya. Jaim mau minta dijelasin, saya tahan dulu, ya. Kasihan yang lainnya, Im. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amina ya rabbal alamin. La zawalihi binaumin qaidin mumakkinin mak'adahu. Kemarin yang membatalkan wudu nomor kedua yaitu hilang akal atau hilang kesadaran. Bisa hilang kesadaran dengan mabuk, bisa hilang kesadaran karena gila, bisa hilang kesadaran karena apa ayan itu? Ya, celeng. Nah, itu yang membatalkan wudu. Dan juga bisa hilang akal atau hilang kesadaran karena tidur. Itu kan judulnya, ya. Karena tidur. Lalu tidur itu bisa membatalkan wudu karena didalilan atau ada kawaid, yaitu memacunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Imam Zainuddin Al-Malyarbani di kitab ini
itu li khobari sahih, karena hadis sahih. Dan ulama fuqaha ketika ada bicara tentang hadis sahih, sahih, non sahih, atau doib, atau maudu, atau yang lain, itu hanya sanadnya saja. Kalau hadisnya itu tetap dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahihnya lisanad, wadoib lisanad, semuanya gitunya, aturannya atau anggarannya. Tapi semuanya tetap matunya itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang katanya paman nama pal yatawaddoa. Paman nama pal yatawaddoa itu hadis yang menjurus kepada hukum yang menjadikan batal wudu. Nomor kedua dengan tidur. Jadi kata Rasul, di mana ada orang tidur maka harus wudu. Nah, hadis ini dimuradan ya oleh Imam Asy-Syafi'i dengan jatuh bahwa tidur itu membatalkan wudu. Lalu hubungannya dengan yang tadi, hilang akal dengan mabuk, hilang akal dengan gila, hilang akal dengan ayan, kan itu tidak ada dalam hadis Rasul. Hadis Rasul hanya ada tidur. Maka yang itu adalah qiyas namanya. Dan qiyas itu adalah qiyas uluwi namanya. Baru ketahuan kalau sudah hukum didalilan oleh hadis atau oleh Quran, maka itu hukum sudah jadi hukumnya Allah. Ketika sudah jadi hukumnya Allah, maka tidak ada alasan atau la yata'allalu bi illatin wala yatasabbabu bisababin ya. Jadi nggak usah ditanya ilatnya dan nggak usah ditanya sababnya. Jatuh bahwa tidur membatalkan wudu. Bahwa tidur membatalkan wudu. Wa kharaja bi zawalil aqlin an-nu'as, keluar daripada hukum batal wudu dengan tidur, yaitu orang yang ngantuk. Ngantuk itu belum tidur ya. Apa sih namanya kalau kita mah? Nundutan itu Pak. Maksudnya itu nundutan, ngantuk itu nundutan ya. Orang yang ngantuk, orang yang nundutan itu tidak batal wudunya. Wa awaili, dan orang yang awalnya mabuk masih ada selang-seling ingatnya, itu pun tidak batal wudunya ya. Jadi ngantuk dan awal daripada mabuk yang masih ingat-ingat, kadang ingat kadang teu ya, itu tidak membatalkan wudu ya. Kama ijazaka halna imun auna isun, seperti tidak batalnya orang yang ragu-ragu dalam mensikapi ngantuknya. Tadi tes saya ngantuk apa tidur, ngantuk apa tidur ya. Nah itu pun ragu-ragu dalam bahasa yang tadi itu tidak membatalkan wudu. Ngantuk tidak membatalkan wudu. Orang yang awal atau mulai mabuk tidak batal wudu. Ragu-ragunya dalam mensikapi saya teh ngantuk apa tidurnya tadi teh ngantuk apa tidur, maka itu pun tidak batal wudu. Ada ragu-ragu. Sak, kalau sak itu adalah 50-50 atau 50% ke tidur, 50% ke ngantuk ya. Itu tidak batal wudu. Wa min alamatin nu'as sima'u kalamil hadirin. Nah baru cirinya orang yang ngantuk itu dia masih mendengar omongan-omongan yang ada di sekelilingnya. Nah itu ngantuk cirinya. Itu yang tidak batal wudu. Jadi masih kedengeran ya. Wa in lam yubhamhu, walaupun tidak paham
apa yang diomongin yang sebelah, apa yang dibicarakan teman, tapi mana dia sudah selang-seling antara sadar dan tidak, antara paham dan tidak, tapi masih kedengaran. Itu alamat atau ciri daripada ngantuk. Dan ngantuk yang seperti tadi cirinya tidak membatalkan wudhu. Lazawa lihi binaumin qaidin mumakinin mak'adahu, dan juga tidak batal buat orang yang tidur. Ini mah tidur nih. Tidak batal buat orang yang tidur, tidurnya sambil duduk. Duduknya yang merapatkan pantatnya ke tempat duduk. Duduk seperti kita gini, ya. Jadi orang yang tidurnya sambil duduk, ini udah urusan bukan nuas atau bukan ngantuk, bukan awal mabok, tapi sudah tidur, udah nggak inget, udah nggak ngedenger omongan yang sebelahnya. Kalau di Jumatan dia mah khotib ngomong apa nggak kedengar sama sekali, tapi dia posisinya duduk, dan duduknya antara pantat dengan tempat duduknya itu rapat, itu tidak batal wudhunya. Yang dimaksud dengan memakinin mak'adahu ay albiyati, yaitu pantatnya itu nempel ke tempat duduknya. Wa ini standa 5 lawazala sakoto, walaupun dia duduknya sambil bersandar. Nyalende katihang. Kalau kira-kira tihangnya diangkat itu dia akan terjungkel, sama itu tidak batal wudhu. Yang penting pokoknya asal pantat nempel ke tempat duduk, itu yang tidak batalnya. Mau posisinya nyelende, mau posisinya ditunjang, mau posisinya apa, yang penting adalah pantatnya, karena modalnya di itu, ya. Istabaya, atau dia duduknya dengan sambil selonjoran. Kalau ini mah tadi mah duduk biasa, ya, duduk. Kalau ini mah duduk selonjoran, artinya kakinya ke depan, pantatnya nempel ke tempat duduk, itu tetap wudhunya tidak batal. Karena asalnya di situ, asalnya asal pantat nempel ke tempat duduk, itu urusannya tidak batal. Nah, mau sambil nyender, mau sambil duduk sila, mau sambil duduk selonjoran kaki dua-duanya, itu tidak batal. Walaisa baina maqadihi wa maqarrihi tujabun. Nah ini tidak atau keluar daripada hukum yang tadi tidak batal, ini jadi batal duduknya tidurnya orang yang sambil duduk, tapi duduknya antara pantat dengan tempat duduk itu ada yang diganjel sendal, ya, itu diganjel sendal itu batal. Artinya renggang antara pantat dengan tempat duduk, renggang itu batal. Atau duduk di bangku, bangkunya yang bolong-bolong kayak bangku dulu itu, ya, bukan rapat kayak sekarang, bangkunya bolong-bolong, ya. Karena intinya ketika tidur itu adalah apa sih kalau kita mah bahasa orang mah, ketika dua mata itu sudah mulai terkatup, maka lubang dubur itu akan terbuka. Nah itu yang membatalkannya. Makanya ketika duduk rapat kayak gini, lubang dubur itu tidak ikut terbuka karena terbeban oleh badan, rapat dengan tempat duduk. Ketika diganjel, maka otomatis dia akan keluar atau akan membuka. Nah itu yang batalnya. Atau duduk di bangku, bangkunya pas lubang itunya bolong, itu yang batalnya, ya. Itu yang membatalkan wudhunya. Ada tajabi itu, ada yang pahaman seperti ini, ya. Ada orang saking gemuk-gemuknya, ya, sehingga gempal semua daging-dagingnya. Kalau duduk gini teh, ya, si lubang duburnya itu masih renggang ke tempat duduk, ya. Artinya dia jauh ke tempat duduk. Nah itu termasuk orang yang batal wudhu. Atau saking kurusnya,
saking kurusnya tidak punya dagingnya. Ketika duduk hanya tulangnya saja yang nempel ke tempat duduk, jadi lubang duburnya itu renggang. Nah itu jadi batal juga tidur sambil duduknya. Ya. Karena inti permasalahannya di situ, yaitu rapatnya pantat dengan tempat duduknya. Ya. Lumayan agak itunya. Pokoknya jadi pokoknya itu we. Ketika duduk kita rapat gini, daya itu pasti tidak batal. Ya. Itu pasti tidak batal. Mau nyender, mau gini, mau gimana, yang penting ini pantatnya tetap di tempat duduk, itu tidak batal. Wayan takidu wudu umumakinin tabahu ba'da zawali aliyatihi an makorihi. Batal wudu seseorang walaupun dia duduk dengan pantat ditempelkan ke tempat duduk, tapi begitu bangun dia sudah ada di tempat duduk yang lain. Artinya gini, orang tidur di jendela sebelah kanan, ujug-ujug ketika bangun, ya, ketika bangun sudah geser ada di jendela sebelah kiri. Nah berarti itu kan ada pergeseran, walaupun dia tidak nyadar dalam keadaan tidurnya itu. Nah itu batal wudhunya. Karena apa? Karena dia pasti sudah pindah atau sudah renggang atau sudah tidak nempel lagi antara pantat dengan tempat duduk yang awal. Satu, itu masalah ke situ. Ya. Yang takidu wudu'u mumakinin. La wudu asyakka halkana mumakinan awla. Beda perkara dengan orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu dalam duduknya, ya. Saya tadi duduk enggak saya tidur teh. Saya tadi tidur rapet enggak pantat ke tempat duduk. Nah, ragu-ragu seperti itu tidak batal wudu. Meragukan duduknya dia ketika tidur, tadi teh saya duduk teh nempel enggaknya, tadi teh saya teh duduk teh nempel enggak, maka ragu-ragu dalam perkara seperti tadi itu tidak batal wudunya. Kayak tadi mah henteu ragu-ragu nya, tidur di belah kenca, tiduran, bangun ada di belah kanan, batal ya. Walaupun dia yakin, tadi saya tidurna masih nempel di tempat tidur pantat saya, di tempat duduk pantat saya, itu batal karena sudah pindah tempat. Tapi orang yang bangun di tempat situ tapi dia ragu-ragu, duh tadi teh tidur teh keangkat enggak pantatnya, tadi teh tidur teh robah enggak pantatnya, itu ragu-ragunya tidak membatalkan wudunya. Nyampe situ ke dimengerti nggak sih nya? Soalnya lumayan agak belit-belitan gitu nya. Tapi memang harus satu-satu seperti itu nya. Orang yang ragu-ragu tadi teh saya teh duduk teh tetap di tempat duduk apa enggak, tetap di tempat duduk apa enggak, tidak batal wudu nya. Nyampe ke situ nya. Aula au hal zalat aliyatihi qoblal yakzo au ba'daha. Atau dia ragu nya. Tadi teh saya teh sebelum bangun sudah pindah apa belum nya. Tadi teh pindah apa belum? Pindah apa belum? Nempel apa enggak, nempel apa enggak, apakah tadi teh waktu nempel masih tidur, apakah waktu bangun sudah bangun tidur. Nah ragu-ragu dalam perkara seperti itu pun hukumnya tidak batal wudunya. Maksudnya ragu-ragu kanan tadi teh apa bangun teh
Udah tidur, maksudnya masih tidur apa enggak ya. Takut bangun dulu ya, tapi masih tidur berarti pantatnya tidak nempel ke tempat duduk. Nah maksudnya gitu, ragu-ragu dalam seperti yang tadi pun itu tidak batal wudhu ya. Watayakonaru yama adami tazkiri naumin la asarolahu bihilapihi, dan juga termasuk tidak batal wudhu orang ketika dia bercerita, tadi saya mimpi bertemu dengan ini, tadi saya mimpi bertemu dengan seseorang ya. Tapi dia tidak ingat, tadi saya lagi tidur enggaknya, tapi saya perasaan mimpi ketemu dengan seseorang, ketemu dengan teman ya. Ragu-ragu dalam perkara yang ini pun sama, tidak batal wudhu. Saya mimpi ketemu dengan seseorang, tapi saya tadi tidur enggaknya. Nah itu meragukan apakah saya tidur apa enggaknya, tapi saya bermimpi ketemu dengan orang, tapi orangnya memang tidak ada, seperti ketemunya dalam saya tidur apa enggak. Nah meragukan tidur dan enggaknya dengan tadi mimpinya yang ketemu dengan teman atau siapapun, maka itu pun tidak batal wudhu. Beda dengan ragu-ragu ketika dia ya, ragu-ragunya ya. Tadi saya mimpi lagi tidur, saya mimpi ketemu dengan orang ya. Lagi tidur, ngomong nanti lagi tidur saya mimpi ketemu dengan orang. Nah itu mah jadi batal wudhunya karena dia yakin dengan tidurnya. Kalau tadi mah ragu-ragu dengan tidurnya. Yang jadi intinya itu aja ya. Tidak ingat mimpi ketemu dengan seseorang, tapi tidak ingat dia tadi saya tidur apa enggak, mimpi ketemu dengan temen tidak batal wudhunya. Saya mimpi ketemu dengan teman tadi waktu tidur ya. Saya yang mimpi ketemu dengan teman waktu tidur, bahasanya gitu. Waktu tidur ya. Batal enggak? Batal karena ada bahasa tidurnya ya. Kalau tadi mah ragu-ragu, saya mimpi ketemu dengan teman, tadi saya tidur apa enggak ya. Itu mah tidak batal karena kuatnya hanya mimpinya. Kalau yang bahasanya tidurnya, itu yang kuatnya adalah tidurnya. Jadi batal batal wudhunya. Ini yang di masalah itunya, yang di masalah tidurnya. Karena yang banyak itu di masalah tidurnya ya. Kalau yang itu mah mabuk atau gila ataupun ayan, itu kan hanya kias daripada tidur. Karena yang dimasalahkan adalah tidurnya. Tidur membatalkan wudhu karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesininya baru penjabarannya seperti tadi, yaitu penjabaran dari Imam Zainuddin Al-Malyabari dalam kitab ininya. Belum di Imam Sato'nya mah, masih banyaknya penjabarannya. Cuma itu garis besarnya seperti itu. Tidur yang tidak membatalkan wudhu, tidur yang pantat dengan tempat duduknya rapat, gitu aja intinya mah. Ketika rapat mau nyender, itu tidak ada masalah, tetap tidak batal wudhunya. Tapi walaupun nyender, walaupun tidak nyender, kalau pantatnya renggang dengan tempat duduk, itu yang membatalkan wudhu. Batalnya karena tidurnya. Tidurnya karena hilang kesadarannya ya. Karena pokoknya apa? Pokoknya yang membatalkan wudhu nomor kedua, hilang akal atau hilang kesadaran. Dan itu semuanya sudah didalilan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis tersebut dimuradin oleh Imam Syafi'i, yaitu jatuh kepada batal wudhu dengan sababiyah tidurnya. Tidak batal wudhu orang yang tidurnya sambil duduknya yang merapatkan pantatnya ke tempat duduk. Hati-hati di situnya aja ya. Cuma garis besarnya ya itu ke situ ya. Asal rapet aja itu tidak batal wudhu ya.
Dan tinggal nomor ketiga imnya wasalisuha masuk parjin adami memegang tadi apa im kemaluannya ya. Nanti insya Allah akan ketemu lagi ya. Minggu depan. Siapin aja kemaluannya ini. Kalau apa sih nya? Kalau fikih itu ya Allah rumitnya karena masalahnya memang kayak gitu nya. Lebih apa sih kalau kita mah? Lebih rumit karena banyak cabang-cabangnya, ada mafhum yang sama dan ada mafhum yang tidak samanya. Itu yang rumitnya tehnya. Karena sak itu kan pasti ada di orang. Nah sakta seperti tadi ya. Apalagi ketika kita sedang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sholat ya. Banyak rukun di sholat dan banyak syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat harus ikut dengan sholat dari awal sampai akhir. Kalau rukun sholat hanya satu-satu pas rukunnya saja ya. Apalagi ketika kita sedang itu kebanyakannya sedang sujudnya. Sujud itu kan belum apa sih kalau kita mah anggota sujud yang harus dipakai sujud itu kan ya, ada jidat, ada 2 telapak tangan, ada 2 telapak kaki dan ada 2 lutut. Itu yang harus nempel semuanya ke tempat sholat. Diangkat aja sebelah itu sudah tidak sah sujudnya. Tidak sah sujud maka tidak sah pula sholatnya. Jadi banyaknya termasuk di wudhu. Ya udah nanti banyaknya, insya Allah lah kita dipanjangkan umur Allah, istiqomah dalam berjamaah ini, dan kita diberikan paham untuk memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena Allah kalau tidak mengizinkan seperti ini, ya kita pun tidak bisa seperti ini. Karena izinnya Allah dan karena hidayahnya Allah kita bisa seperti ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin wa ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa ajimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tungjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballiguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma gfir lana junubana li wali walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma taqabbal wa ausil sawaba maqranahu minal Qur'anil ajim min suratil yasin wa mahallalna wa masabahna wa mastagbarna wa masalaina ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi almarhumah almazgur wa ila ruhi jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa banatina wa auladina wa masaikhina wa masaikhi masaikhina wa ustadina wa ustajatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah waridha ala ahlil kubur mazkur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al kuburahum wa kuburahunna riyadun min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum wa kuburahunna hufratan min hufarin niran. Allahumma sabbitna bil iman wal islam wa ahyina bil iman wal islam wa amitna ma'al iman wal islam. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah wa syarril akibah. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina
qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Itulah yang bisa disampaikan, kurangnya saya mohon dimaafkan, dan benarnya mudah-mudahan jadi manfaat untuk saya dan umumnya untuk semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.